warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'th wan nahdah. Ashabal fadilah, hadratil muhtaramin, sadatul ulama wal masyayikh wal asatid, ashabat turukis sufiyah, ashabal ma'ahid, ashabal madaris, akhil azizil muhtaram, hadratil syekh Yai Rafiq, saya panggilnya Gus Rafiq dulu. Sudah tua ya Gus ya, mbah ya. Hafizahullah, hifdzi. Seluruh dzurriyyah almarhum wal maghfurlah Mbah Ali Mas'ud, selain Yai Misbahul Munir, Gus Yusuf Muhammad, Yai Abdurrahman, dan lain-lainnya, a'azzahumullah bi'izzi. Pengurus Nahdlatul Ulama yang hadir, Badan Otonom, Muslimat Fatayat, Ansor, Pagar Nusa, Ibnu PPNU. Asisten Bupati Sidoarjo, Bapak Kiai Ahmad Ainur Rahman, hafizahullah wa akramahu bi karami. Bapak Kepala Desa Pager Pojo, Yai Haji Ahmad Mulyanto, ta'anahullah bi'aunih. Para tokoh masyarakat, Bapak Ibu sekalian, sadati wa sayyidati, anisati ashabi wa zumalai, abnai wa banati ayyuhal hudur. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nashkuruh di hadhihi lailatul mubarakah. Ashtariku ma'akum di hadzal multaqal mubarak, dzikra wafatil marhum wal maghfurlah Mbah Kiai Ali Mas'ud. Mudah-mudahan kehadiran kita semua bawa barokah untuk kita semuanya. Terutama saya. Mudah-mudahan mendapatkan barokah dari beliau, agar kita semua hidup dalam keadaan sakinah, tumakninah, istiqomah, tentrem, ajeg, damai, tenang. Inilah kemuliaan manusia yang diberi kepercayaan oleh Allah. Manusia itu makhluk yang paling mulia. Senajan nyuwun sewu, ireng, ngepesek, senajan makhluk yang paling. Kenapa? Karena manusia satu-satunya makhluk yang siap menerima amanah. Menerima amanah. Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha washfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Saya tawarkan amanah, kata Allah, kepada langit, bumi, gunung. Mau enggak saya kasih amanah, wahai langit, wahai gunung, wahai bumi? Mau enggak saya beri kepercayaan? Amanah sangat mulia.
semuanya menolak. Langit, gunung, bumi Kenapa? Karena khawatir, takut kalau tidak dapat melaksanakan amanah tersebut. Takut. Wa hamalal insan. Orang Sidoarjo nerima, Masya Allah. Padahal manusia itu punya potensi, innahu kana zaluman. Manusia itu punya potensi sangat kurang ajar. Kalau zalim kurang ajar, kalau dolum kurang ajar pol. Jahulan sangat bodoh. Kalau jahil bodoh, kalau jahul bodohnya pol, mentok bodohnya wis. Tapi manusia berani menerima amanah tersebut. Pertanyaannya sekarang, apakah amanah itu? Apa itu amanah itu? Ada dua. Ada berapa? Satu, amanah ilahiyah, samawiyah, muqaddasah. Amanah yang bersifat Tuhan, ketuhanan Allah. Turun dari langit langsung, muqaddasah, suci, sakral. Monopoli Tuhan. Tidak ada siapapun nambahin atau ngurangin amanah tersebut. Rasulullah, para malaikat gak boleh nambahin atau ngurangin amanah tersebut. Apa itu? Ad-din, agama. Apa? Amanah ilahiyah, samawiyah, muqaddasah. Rukun iman yang 6, rukun Islam yang 5. Siapapun tidak boleh nambahi, tidak boleh kurangi dari Allah. Mari, oleh karena itu supaya kita tidak dikatakan jahul, bodoh banget. Iman kita harus berdasarkan ilmu, harus berdasarkan hujjah. Dalam kitab Fathul Mu'in dikatakan, kitab kuning bu, dari pesantren. Kayak ini ngaji nganggo sarung, orang nganggo celana dalam. Kadang-kadang ketok kadang-kadang. Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah. Pasal ini menjelaskan tentang jihad. Jihad hukumnya fardu kifayah. Minimal sekali harus dilaksanakan, paling ora fardu kifayah. Jihad pertama ngebom, bukan. Jihad nomor setunggal bunuh diri, ngebom gereja, bukan. Jihad teroris itu sih. Jihad menurut Fathul Mu'in nomor 1 adalah itsbatu wujudillah. Mengajak masyarakat Sidoarjo semuanya agar beriman kepada. Dalam syarahnya I'al Talibin ay iqamatu hujajin diniyatin naqliyatan kanat au aqliyah litsbati wujudis shani'. Jihad adalah para kiai, para ulama, pengurus NU terutama mengajak masyarakat Sidoarjo agar beriman kepada Allah dengan iman yang mempunyai hujjah. Berdasarkan argumentasi. Argumentasi ada 2. Tekstual dan rasional. Yang tekstual. Kita harus iman kepada Allah. Dalilin di dalilin. Qul huwallahu ahad. Apa? Qul. Itu dalil iman. Dan yang namanya akidah. Kepercayaan itu bu. Tidak boleh katanya. Tidak boleh katanya. Nang jurati masing-masing harus di dalam hati kita masing-masing. Gak boleh katanya. Kan saya tanya, percaya mboten kali Gusti Allah? Kata siapa? Kata saya. Ini jamnya. Allah wonten mboten? Kata siapa? Kata saya. Mau jare kiai. Ini bocah cilik jare ustad, bocah cilik, ayah, ibu. Yang zaman sarap mati dulu mana masih katanya.
Hidup meneh arep mati masih katanya. Terus kapan mlebu nang ati panjenengan? Kapan masuk dalam hatinya? Kalau masih katanya. Ya, paham betul? Kalau bocah cilik pantas. Allah ono, maha tunggal, maha ahad, kata ustad, kata ayah, kata ibu. Kalau panjenengan sing wis tuwek-tuwek iki, mosok masih katanya. Kapan mlebu nang ati panjenengan? Paham betul? Namanya dalil naqliyah. Yang kedua, dalil akliyah, rasional, anggo akal. Nah, menurut Imam Asy'ari, siapa? Abul Hasan Ali al-Asy'ari, orang Basrah. Orang Basrah. Irak. Beliau membaca Quran bola-balik. Wafat tahun 324. Beliau baca Quran bolak-balik, khatam balik meneh, khatam balik lagi. Dengan jenengan maca Quran namu kulhu, falak, An-Nas, Al-Fatihah, Alif Lam Mim, ayat kursi, la samawat, la ilaha illallah, tahlil, berkat itu berkat itu. Imam Asy'ari setelah merenung Al-Quran, kesimpulannya bahwa Allah harus punya sifat 20. Apa? Ini akal nih. Al-Quran betul nonton. Allah punya sifat yang wajib 20. Betul nonton Al-Quran yang ngendikan wonten niku secara eksplisit, secara sharih betul wonten ayat Allah punya sifat 20. Enggak ada. Itu hasil kecerdasan Imam Asy'ari. Panutan kita Imam Ahli Sunnati wal Jamaah. Nomor satu, first number, sifat wujud. Sifat. Padahal di Quran boten wonten. Ayo jenengan maca Quran boten? Ajeng maca Quran boten? Ono ora ayat innallaha wujud, ada enggak? Enggak ada. Kalau sifat sama basor, kata innallaha sami'un basir. Ngoten nggih? Innahu as-sami'ul basir. Surat Isra niku. Allah Maha berilmu. Kulli syai'in alim. Berkuasa ala kulli syai'in qadir. Hayah hidup. Hayyun qayyum. Ngoten nggih? Tapi Allah itu ada. Betul wonten ing ayate. Nomor 1 sifat nomor. Hati-hati panjenengan nek tahlil nyun sewu. Hati-hati nek imami tahlil. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyum mawjud. Hati-hati lho. Maknanya mawjud di situ bukan diwujudkan. Isi maf'ul. Mana diwujudkan. Tapi di situ enggak boleh mana diwujudkan. Mawjudun artinya masy'urun biwujudih. Dirasakan wujudnya. Paham bukan? Penjaringan la ilaha illallah hayyum mawjud. Artinya masy'urun biwujudih. Dirasakan wujudnya oleh semua orang, semua makhluk. Kalau mawjudun diartikan letterlock, diwujudkan. Benar benar ini diwujudkan. Benar benar. Ya salah. Masa Allah diwujudkan. Mawjudun masy'urun biwujudi. Menurut Imam Asy'ari. Menurut siapa? Abul Hasan Ali al-Asy'ari. Kita ini sebenarnya tidak ada. Tapi kita ini diadakan. Ayo kita ini ada apa diadakan? Diadakan. Oleh siapa? Oleh yang ada. Dari mana balik mana? Kita ini sebenarnya tidak ada. Tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lapal ada karena ada yang ada. Kita menggunakan lapal tidak ada
karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Anda paham moralnya? Kalau saya contohkan paham, kalau saya contohkan, saya buktikan. Ada dhamir, kata ganti pronoun. Ada 3 bahasa Arab. Aku, ana. Betul kan nggih? Engkau, anta. Dia silahkan dipakai. Silahkan dipakai. Ana Said, ana Khalid, ana Hasan, ana Toto, Sukardi, Solikin. Ana Maryam, ana Zainab, ana Tuti, ana Dian. Silakan. Tapi nanti mati semua. Mati enggak? Kalau sudah mati semua, sudah tidak ada ana Said, ana Ahmad, ana Toto, ana Solikin. Udah enggak ada itu. Tinggal la ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali ana. Ana siapa itu? Ana siapa itu? Yang keras siapa? Ana siapa itu? Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku siapa? Bukan aku Hasan, bukan aku Said, bukan aku Khalid, bukan aku Abdurrahman, bukan. Aku siapa? Nah kalau sudah tidak ada aku kecuali aku Allah, berarti la wujuda illa ana. Berarti kabeh liane tidak ada yang ada kecuali aku. Kalau sudah yang ada hanya aku, yang lain sudah enggak ada, maka la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Paham betul nggih? Paham betul nggih? Paham ora? Wong ngajine mungkar nakir, mun cerita mungkar nakir. Bola balik kiai ngaji mungkar nakir terus. Baru mungkar nakir sudah diakali Abu Nawas kalah. Abu Nawas akan mati, pesan pada anak-anaknya, kalau saya mati nanti dibungkus dengan kain kafan yang ambrol, sobek, busuk lah, bukan yang baru, bukan. Kenapa Pak? Udah nurut aja nggak usah kenapa. Mati anaknya cari kain kafan bekas, ambrol, sobek-sobek, kubur. Mungkar nakir datang mau nanya, begitu masuk, loh, Mike sudah lama ini, saya salah masuk ini, balik mana ya jadi tanya. Artinya jadi jangan ngaji, jangan bahas mungkar nakir terus. Kalau Sidoarjo suruh kabeh, ngerti kabeh. Ngerti mboten? Paham mboten? Yang kedua, anta, engkau. Engkau Ahmad, engkau Toto, engkau Solikin, engkau Sukardi, engkau Maryam, engkau Zainab, engkau Fatimah. Mati kabeh bakal. Mati kabeh mboten? Tinggal engkau satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Coba, engkau semua. Kau yang lain sudah mati, sudah enggak ada. Gedang hoyong bang muka kan mah. Nah kalau yang ada hanya engkau Allah, artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Kalau sudah yang ada hanya engkau, berarti la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Mulai paham nih. Kata mulai paham nih. Yang terakhir huwa, dia. Dia Ahmad, dia Toto, dia Edi, dia Sukardi, dia Cecep. Dia Endang, itu bahasa Sunda itu, nama Sunda. Endang, Cecep, Lili. Kalau Jawa ya Pak Mulyanto namanya, Mulyanto, Toto, dia Tuti, dia Dian, dia apalah. Mati kabeh bakal. Tinggal dia satu yang tidak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali dia, artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang ada kecuali dia. Dia Allah, dia lain sudah enggak ada. Artinya la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Paham boten? Jadi yang sebenar-benarnya aku Allah.
Laptop neneng cabut mah. Engkau Allah. Laptop yang neneng di mana? Sebenarnya dia. Kita ini pinjam sementara. Kalau mulai 70 tahun, pinjam 70 loro. Rafiq bentar Gus, Mbak Rafiq bentar umurnya. 78, Masya Allah masih kuat ya, strong masih ya, strong. Pulau 70 tahun, nyilih, pinjem. Akunya Allah, engkaunya Allah, dianya Allah. Jadi kita ini hanya pinjam. Jangan maunya berapa tahun pinjemnya. Ya, 100, uyungi sinang dipan. Ayo, Biro, ayo ngomong, jawab. Maunya berapa pinjemnya? Berapa tahun maunya? Jawabnya yang benar. Jangan benar. Terserah yang meminjamin. Soparuh mulai dari sini, pulang dari sini, ditarik. Orang bisa ngomong anak, aku orang bisa ngomong, orang bisa ngomong kamu, orang bisa ngomong dia. Ditarik oleh yang punya. Siapa tahu pulang dari sini. Soporu mau dikokene. Paham betul? Terus pasrah mau lah, pasrah mau. Mau sekarang, mau besok, mau kapan, terserah. Terserah yang yang penting husnul khotimah yang penting. Paham betul? Jadi ini argumentasi rasional dengan fakta nyata, fakta yang benar, hasil ijtihadnya Imam Abil Hasan Ali Al-Asy'ari. Mudah-mudahan paham. Yang kedua, amanah agama yang kedua syariah. Bayang 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, kalau punya uang mampu pergi haji, itu. Siapapun gak bisa nambahin. Namanya apa? Syariah. Makanya dalam kitab Fathul tadi dikatakan, jihad yang nomor 2 adalah wa iqamatu syariatillah. Menjalankan perintah syariat. Siap panjenengan? Orang jawab ya siap. Sholat 5 waktu ojo bolong. Puasa Ramadan ojo bolong. Zakat yang betul-betul rapi, tenan. Kalau punya uang siap pergi haji. Kalau punya uang ya utang lah. Betul kenging, pergi haji oleh utang betul kenging. Berarti nggak mampu itu. Paham betul? Amanah pertama yang dipercayakan oleh Allah untuk kita manusia, amanah agama. Isinya akidah dan syariah. Coba paham betul ayo tak takoni. Amanah dari Allah kepada manusia nomor 1 agama. Agama isinya dua akidah dan syariah. Pun paham. Monggo panjenengan ngaji kalau kiai, kalau ustad, sholat yang benar sesuai dengan syarat rukun, puasa yang benar, zakat yang benar. Ayo belajar ngaji. Kalau mau haji ya belajar manasik. Nomor 2, amanah tadi ada 2 kan? Kalau tadi ilahiyah, samawiyah, muqaddasah. Amri Allah di langit suci. Yang kedua, amanah insaniyah, ardiyah, waqi'iyah. Amanah yang bersifat manusia, kreativitas manusia, yang bersifat realistis kehidupan di muka bumi, ini harus berubah. Tidak boleh mandek. Kalau tadi harus mandek tadi. Akidah syariah, stop. Gak bisa diutak-utik. Nah ini yang kedua, harus selalu berubah lebih maju lagi. Lebih maju lagi. Ada 2. Ada berapa? Bahasa Arabnya nomor 1, thaqafah. Apa? Yang keras apa? Pendidikan, budaya, ilmu pengetahuan, akhlakul karimah, scientific, culture, morality. Akhlak yang amanah yang kedua. Jadi panjenengan manusia ini semuanya menerima kepercayaan dari Allah agar membangun pendidikan. Orang Sidoarjo harus sarjana semuanya. Paham betul? Harus apa?
sarjana semua, pinter semua. Pinter itu wajib, bodoh itu dosa. Ayo ngomong, pinter itu bodoh. Dan jangan pinter atau bodoh. Pintar, alhamdulillah pintar, benar. Dan ini wuru kabeh wis, bocah cilik ngerti. Thalabul ilmi, wis wuru kabeh wis. Pinter itu fardhu, wajib fardu. Kalau pinter itu wajib, kalau tidak pinter berarti dosa. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Surat apa? Ayat piro? Golek terus dhewe. Kaenaken banget. Saya bacakan, saya tunjukkan ayat nomor sekian, surat sekian. Kaenaken menjenengan. Baca Quran pasti ada ayat itu pasti. Apa artinya? Gampangannya terjemahannya ngeten, gampangannya. Yang bisa benar hanyalah orang yang berilmu. Wal ya'lamal ladzina utul ilma annal haq. Al-haq, kebenaran harus dicapai dengan ilmu pengetahuan. Maka yang bisa benar hanya orang bener opo wae, beropo wae. Pengen bangun masjid, jembatan, jalan tol, bendungan supaya bagus, supaya kuat. Dengan ilmu teknik sipil. Pengen sehat, pengen mengetahui keadaan fisik, harus dengan ilmu kedokteran. Paham betul? Pengen ngerti politik, dan anggota DPR, kudu ngerti ilmu politik, sosiologi, antropologi. Pengen bener dalam agama, harus ngerti ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Luar biasa ayat ini artinya, Pak. Artinya ayat ini luar biasa. Kamu jangan ikut campur kalau kamu nggak ngerti. Kamu ngerti lah. Contoh kulo. Panjenengan motornya rusak. Jangan dibawa ke saya, tambah rusak nanti. Panjenengan sakit, bukan ke dokter malah, nggak pergi ke dokter ke ya orang lah siapa dukun atau siapa, tambah sakit malah. Panjenengan percayakan bangunan kiai, ustadz, suruh bangun jembatan itu, bendungan, masjid, gedung itu, tambah ambruk malah. Paham betul? Ini Quran. Jangan kamu masuk ke wilayah yang kamu bukan ahlinya. Ini ayat mendorong kita agar profesional. Agar apa? Agar apa? Profesional. Sesuai dengan bakat pengetahuan yang ia kuasai. Pilih ketua cabang NU juga harus profesional. Jangan hanya karena anak kiai mosok orang dipilih. Jangan. Dia betul-betul cakap apa enggak? Layak apa tidak mimpin NU Sidoarjo? Atau mimpin NU Bundilah, contoh. Kalau enggak layak jangan dipilih walaupun anaknya kiai. Paham? Walaupun cucunya Mbak Ali Mas'ud. Paham? Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Kamu jangan masuk ke ranah wilayah yang kamu tidak paham. Semuanya harus berdasarkan ilmu. Ilmu agama, masalah agama, ya harus dengan orang yang paham ilmu agama. Siapa? Para kiai, para ulama. Ya Allah. Ya kula cerita ilmu ulama. Rong dino orang tak ini. Rong dino kelas. Quran ditulis ketika zaman Sayyidina Utsman. Kalau gak ada fotokopi nanti ngeriyo. Fotokopi Quran zaman Sayyidina Utsman. Asli mushaf Utsmani. Kulo iso ora semoco. Napa? Titik mawon mboten wonten. Ba ta sa nun ya podo. Jim ha ho podo. Dal gak ada bedanya. Sin shin gak ada titiknya. Sama. Tapi para sahabat bisa baca karena apa? Sahabat semuanya hafal Quran. Kayak kula lah, jenengan hafal Fatihah, butuh tulisan mboten? Butuh tulisan mboten? Ya butuh hafal kulo hafal tulis.
Tapi setelah umat Islam semakin melebar, agama Islam semakin luas, maka butuh tulisan yang disempurnakan. Ada seorang imam dari Baghdad, Irak. Namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Wad'un nuqat 'alal huruf. Gawe titik menyempurnakan huruf. Ba titik siji ngisor, ta titik loro dhuwur, ta titik tiga dhuwur, jim titik siji tengah, ha non titik, kho titik siji dhuwur. Siapa yang bikin namanya? Jawab. Tadi baru siapa namanya bikin? Abul Aswad Ad-Du'ali. Baru orang bisa baca Quran. Tapi masih kesulitan. Jasanya ulama ini. Kanjeng Nabi, sahabat mau ngajari nulis, mau Kanjeng Nabi yang buta huruf, ngajari baca tulis. Maka ada seorang imam, namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa? Dari kota Farhad, Afghanistan kalau sekarang. Kota Farhad. Damel syakl. Fathah, Dhammah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun. Itu bukan bikinannya Rasulullah. Bukan bikinannya para sahabat, bukan. Bikinannya siapa? Sarapannya ampas klopo no ya. Dedel banget otaknya. Jangan sarapannya ampas klopo ya. Sarapan itu susu, kasih madu, yang asli madune. Terus jahe merah, telur, cerdas bakal ibu. Yang sarapannya klopo diperes mesti di dahar. Kayak mecin kalau cabe, dedel otaknya jenengan. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW boten ninggal mewarisi ilmu boten teori, maksud teori. Hanya menyampaikan Al-Quran dan hadis. Para sahabat juga hafal Quran tapi nggak meletakkan, menggagas ilmunya. Pertama kali bikin harokat Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi tahun 175 Hijriah. Sudah ada titik, sudah ada harokat. Ini ulama nih, jasa ulama nih. Mas yake wong maca Quran salah. Orang Banyumas ngerti nggih? Purwokerto. Yang mau Quran, innallaha sami'un ngalim. Kalau nyebut nama saya, Kiai Sangit Ngakil, masya Allah. Ahli Sunawal, Jamangah. Itu. Berarti keluarnya suara dari tenggorokan, makhraj. Keluarnya suara dari tenggorokan, bukan benar, salah. Orang Sunda tidak bisa fa itu nggak bisa, pa. Taf'alun, orang Sunda. Orang Aceh nggak bisa taf'alun, nggak bisa ta'malun, bisa ta'lam. Kalau kecuali yang belajar. Maka ada ulama besar, berjasa besar, menggagas ilmu tajwid di tilawatil Quran, ilmu tajwid. Siapa orangnya itu? Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Siapa? Wafat tahun 224 Hijriah. Tahun 224 Hijriah baru ada ilmu tajwid. Baru ada istilah idhar, idgham, ikhfa, iqlam, qalqalah, mad lazim, majaiz, mad tabi'i. Paham boten? Siapa yang ngarang tajwid? Gak saya ulang gak. Enakan banget. Itu jasanya ulama. Ono mana? Tahun 99 Hijriah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz sedih. Banyak hadis palsu. Qala Rasulullah palsu. Qala Rasulullah bohong. Maka beliau khalifah memanggil ulama namanya Syihabuddin Romahurmuzi. Syekh
Bisa enggak bikin metode ilmu menseleksi berita, menseleksi informasi. Mana yang benar, mana setengah benar, mana kurang benar lah, atau tidak benar. Insya Allah siap. Seminggu menghadap, sudah selesai ilmunya khalifah. Seminggu ini. Namanya ilmu mustalahul hadis. Nomor 1 hadis sahih. Syaratnya ada 4. Nomor 1 murid karo guru ketemu. Bukan katanya bukan. Seperti saya misalkan Mbah Hasyim Asy'ari berkata, bohong saya. Karena saya nggak ketemu Mbah Hasyim. Tapi kalau saya berkata, kata Gus Dur, nah benar itu. Kalau saya ketemu Gus Dur. Paham betul? Ketemu. Nomor 2 si gurunya cerdas. Gak pernah lupa. Thiqah namanya. Nomor 3 gurunya, dobit apalan cerdas. Nanti lupa. Nomor 3 gurunya thiqah. Gak pernah nyolong sendal di masjid. Melakukan hal-hal sepele lah. Nomor 4 gurunya adil. Baru sahih hadis itu. Kurang 1 syarat turun hasan. Namanya hadis hasan. Kurang 2 namanya dhaif. Dhaifnya mauquf, maqtu, munqati, mursal, muallal, munkar dan seterusnya. Jasanya siapa namanya? Alah, lupa terus. Enggak akan saya ulang, enggak saya ulang. Ono maneh wong maca Quran salah. Wa annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Salah. Yang benar bacanya wa annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulah. Allah tidak melindungi orang musyrik. Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Paham betul? Beda ya. Antara warasuli dan warasul. Lahirlah ilmu nahu. Yang menggagas ilmu nahu namanya Imam Amr bin Qumbur. Siapa? Yang terkenal panggilan Imam Sibawayh. Orang Irak, orang Baghdad. Baru ada terminologi mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, maf'ul, maf'ul mutlak, maf'ul bih, maf'ul lah dan seterusnya. Siapa yang bikin? Imam Sibawayh. Saya penjenengan masih mampu mendengarkan, saya ceritakan Imam Syafi'i. Mampu enggak? Suatu ketika Imam Syafi'i, nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Abdul Muttalib. Lahir tahun 150 di Palestina, Gaza itu ada lagi diperangi oleh Israel dulu, dihancur oleh Israel, tempat lahir Imam Syafi'i. Wafat di Kairo, Mesir, Dusun Fustot kuburannya. Suatu hari menerima surat dari gubernur namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Siapa gubernurnya namanya? Baca suratnya. Syekh, saya ingin paham syariat Islam dengan benar. Gimana caranya, Syekh? Saya ingin paham syariat Islam dengan gimana caranya, Syekh? Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Sopo? Rabi' sini. Ada surat dari gubernur nih. Ayo kita jawab. Naktub ar-risalah. Ayo kita nulis surat. Balas pertanyaan gubernur. Imam Syafi'i imla dikte ngendikan. Rabi' nulis. Akhirnya surat Imam Syafi'i kepada gubernur berjumlah 300 halaman. Itulah yang terkenal dengan kitab Ar-Risalah. Dibaca bentar Gus Rafiq. Dibaca Ar-Risalah di pesantren sini. Isinya gimana isinya? Ini singkat ya, kalau nggak singkat 4 semester kalau nggak singkat. Teman, betul. Kalau gubernur ingin paham syariat Islam, pertama harus paham bayan ilahi, penjelasan dari Allah. Al-Quran itu ayatnya tidak satu macam, tapi bermacam-macam. Ada ayat muhkamah sudah jelas,
qul huwallahu ahad, gak butuh tafsir. Ada ayat mutasyabihah, remeng-remeng. Aula mastumun nisa, suami istri punya wudhu senggolan batal. Apa senggolan itu? Kata Imam Malik, kalau syahwat senggolannya baru batal, kalau nggak syahwat enggak. Kata Imam Ahmad Hambali, kalau saling merangkul, la masa musyarakah, saling memeluk batal. Kalau enggak. Kalau jadi gandeng enggak batal. Tawafnya kota Mekah, suami gandeng istri enggak batal, asal jangan memeluk. Kalau kata Imam Syafi'i, suami istri punya wudhu senggolan, sengaja enggak sengaja, syahwat enggak syahwat, kakek-kakek dan nenek-nenek batal. Syafi'i. Kalau kata Imam Hanafi Abu Hanifah, suami istri punya wudhu, senggolan, rangkulan, ciuman, syahwat, sengaja tidak batal. Asal bukan yang satu. Ngerti yang satu? Ngerti semua, cerdas banget. Kalau yang satu baru batal tuh, yang satu. Kalau ciuman apa dengan syahwat, bukan batal. Mazhab Imam Hanafi. Makanya lamastumun nisa ayat mutasyabihah. Ada ayat mutlaqah absolut, ada ayat muqayyadah dengan syarat, dengan catatan. Yang absolut, atii'ullah wa atii'ur rasul, wajib taat pada Allah, wajib taat pada Rasulullah. Ayat mutlaqah, mutlak. Wa ulil amri minkum, wajib taat pada pemerintah dengan syarat, dengan syarat. Kalau pemerintahnya baik, paham betul. Kata siapa ini? Kata siapa? Kata siapa ini? Kata siapa ini? Yang ngendikan ini siapa? Imam Syafi'i. Dalam suratnya kepada gubernur siapa namanya? Dalam suratnya kepada gubernur siapa namanya? Yang ditulis oleh muridnya siapa namanya? Sarapannya sego goreng, sego sing wis rong dino. Masya Allah, yang jadinya gitu. Kulo seneng sego goreng, kulo seneng. Tapi segoreng masih anyar. Liwet, mateng, sego goreng kulo seneng digoreng. Jadi kan sego goreng wis rong dino segane. Gua ayam ora kena. Diweh nang ayam mboten kae dari penyakit ayamnya. Apa maneh? Manusia. Hasilnya dedel kayak gini nih. Sudah paham bayan ilahi belum cukup. Harus paham bayan nabawi. Apa? Penjelasan dari Rasulullah SAW. Hadis. Kenapa? Karena Quran, contohnya, perintah sholat 62 kali. Aqimus sholah, aqamus sholah, yuqimunas sholah, aqimis sholah. Wajib sholat, wajib sholat, wajib sholat. Tapi Quran tidak ada ayat Quran yang mengatakan sholat itu 5 kali. Wonten mboten? Tenan, orang tenan. Ragu-ragu jabar tahu maca Quran, Masya Allah. Ada enggak ayat mengatakan sholat itu 5 kali? Wonten Qurannya? Namanya sholat itu duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wonten Qurannya? Makanya baca Quran, jangan cuma Al-Fatihah kulhun nasmawon, falak nasmawon. Di Quran tidak menjelaskan sholat itu 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Boten wonten. Di hadis ada. Qala Rasulullah SAW, furidat alaikum khamsu maktubat, al-zuhar, wal-asar, wal-maghrib, wal-isya, wal-fajr. Hadis. Diwajibkan kepada kamu sekalian 5 kali sholat sehari semalam, namanya sholat zuhur, asar, maghrib, isya, fajr. Hadis. Paham? Pun? Sudah paham bayan ilahi, sudah paham bayan nabawi, belum cukup. Kata Imam Syafi'i dalam suratnya kepada yang ditulis oleh muridnya ya, bu namanya siapa lah? Belum cukup, wis paham Quran, wis paham hadis, belum cukup.
harus menggunakan bayan akli, apa? Kecerdasan akal. Akal ulama, akal dengan akal terasi dengan akal petis ya, akal ulama, akal dipakai. Akal ulama itu ada dua, ada berapa? Satu. Ada berapa? Satu. Kolektif, rame-rame menghasilkan keputusan namanya ijma. Apa namanya? Contoh ijma. Apa contohnya? Arkanus sholati sab'ata asyar. Rukun sholat ono 17. Nomor 1 takbiratul ihram. Nomor 2 an-niyah. Nomor 3 al-qiyamu liman istata'a berdiri. Nomor 4 qiraatul fatihah fihi. Baca fatihah ketiga berdiri. Nomor 5 ruku. Nomor 6 tuma'innah. Nomor 7 i'tidal. Ini bukan Quran, bukan hadis. Tapi kecerdasannya para, ijtihadnya para. Paham betul? Jadi kalau jenengan buatan ikut ulama, buatan taklid, gak akan tahu rukun sholat berapa. Tidak usah taklid, langsung saja Quran dan hadis. Ente kalau sholat, kata siapa itu? Oh kata Quran hadis. Bukan kata siapa-siapa, saya sholat begini kata Quran hadis. Wallahi bohong. Demi Allah bohong. Yang benar saya sholat niru ayah saya, ibu saya, guru saya, imam musola, imam masjid Ali Mas'ud, ya ikut-ikut saja. Artinya apa? Taklid. Sholat, jenengan sholat sekali cilik, niru semua. Ayah ibu, berarti taklid berarti. Pada Quran hadis bukan. Nah, nanti bapak jenengan atau ustadz jenengan, kiai jenengan dari gurunya, dari syekhnya, mentok Imam Syafi'i dari gurunya Imam Malik dari gurunya Imam Rabi'ah dari gurunya Imam Kharijah dari bapaknya sahabat Zaid bin Thabit. Mantap boten jenengan melu NU, mantap boten. Ini NU ini begini nih. Kita harus taklid pada salah satu imam 4. Kita di Indonesia Syafi'i lah Indonesia. Tidak usah taklid, langsung saja Quran dan hadis. Sini, saya tanya. Hadis yang paling bagus itu hadis siapa? Imam Bukhari. Semangat jawabnya itu. Imam Bukhari. Saya juga tahu hadis nomor 1 hanya Imam. Masa ketua PBNU nggak tahu, nggak weruh. Masa bodolan ketua PBNU nggak ngerti. Hadis yang paling berkualitas hanya Imam Bukhari, saya tahu itu. Tapi ente nggak tahu nih. Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail al-Bukhari, yang hafal hadis 600.000. Kemudian diseleksi tinggal 4.000 yang sahih kata beliau. Imam Bukhari yang pinter hadis itu muridnya Imam Syafi'i, pinter. Kamu ngomong goblok kok kayak Gus Miftah nanti. Jadi Imam Bukhari sing ahli hadis niku taklid pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i wafat tahun 204, Imam Bukhari wafat tahun 256. Syafi'iyul madhab. Udah kalau gitu hadisnya Abu Dawud. Abu Dawud itu muridnya Imam Hasan, Ali bin Hasan. Ali bin Hasan muridnya Syafi'i. Udah kalau itu hadisnya Turmudi. Turmudi itu muridnya Imam Rohawi muridnya Imam Syafi'i. Ayo mau apa yuk? Dengan saya yuk. Jadi kalau kita nggak mau taklid pada salah satu imam 4, Syafi'i lah katakan, tidak akan ngerti rukun sholat ada berapa. Paham? Akal kedua, tadi akal ada dua. Akal rame-rame namanya ijma, akal sendiri-sendiri individual namanya qiyas. Apa namanya? Analogi. Qiyas ada 9. Burhani, aulawi, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ari, iqna'i. Yang akan saya terangkan 2 saja, yang 7 kalau saya silagi nanti. Apa yang 2 saja? Burhani, kias fakta. Apa? Kias apa? Bukti. Narkoba, haram apa halal?
Ning Quran wonten? Hadis wonten? Boten wonten. Sabu-sabu hal apa haram? Quran wonten? Inna sabu wonten? Kalau Rasulullah sabu halal Bukhari wonten? Enggak ada. Lah kok kamu bisa mengatakan haram? Berani-beraninya pakai kias. Namanya kias burhani. Kias apa? Iki barang memabokkan, bahasa Arabnya hadza muskirun, namanya muqaddimah sughra, premis minor, wa kullu muskirin khamrun, setiap yang memabokkan berarti masuk golongan khamr, namanya muqaddimah kubra, premis major, wa kullu khamrin haram, setiap khamr itu haram, namanya qaul syarih, legal statement. Paham? Ini barang mabokan. Itu mabokan berarti golongan khamr. Khamr itu haram. Di Quran ada. Maka ini barang haram. Itu kata-kata. Maka ini barang haram. Namanya natijah sadiqah. Positive conclusion. Ada paham murah ya Masya Allah. Coba kalau nggak ada kias. Kalau nggak ada kias. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Satu lagi kias aulawi. Kias apa? Nempeleng ayah ibu boleh enggak? Quran tidak melarang. Melarang malah. Quran betul melarang. Yang dilarang oleh Al-Quran wala taqul lahuma wala tadharhuma. Kamu jangan ngomong kasar karo ayah ibu. Kamu jangan bentak-bentak karo ayah ibu. Kalau gitu kita masuk rumahnya ayah ibu, gak usah ngomong tempelengnya aja. Di Quran gak ada itu. Ojo nempeleng ayam enggak ada. Paham betul? Harus pakai kias aulawi. Kalau bentak saja haram, kalau ngomong kasar saja dosa, lebih-lebih fabil aula nempeleng. Paham? Satu lagi. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Jangan mendekati zina. Haram mendekati zina. Zinanya jawab. Zinanya lebih-lebih. Mendekati saja dilarang haram. Zinanya lebih-lebih. Fabil aula. Coba kalau gak ada kias. Gimana itu? Oleh karena itu ulama itu bisa cerdas karena adanya kias. Adanya ilmu mantik di situ. Dengan adanya metode yang namanya ijma dan kias, lahirlah ilmu yang namanya ilmu fikih, Sapinah, Sulam, Fathul Qorib, Fathul Wahab, Fathul Mu'in, Majmu, Muhadzab, Mahalli, 40 jilid, Majmu, 40 jilid. Ilmu fikih itu semua produk dari adanya metode namanya ijma dan qiyas. Pegang dipahami ini. Kalau seandainya tidak ada ijma dan qiyas, tidak akan ada ilmu fikih. Paham betul. Makanya kalau ulama kiai-kiai NU Munas menjawab pertanyaan 15 pertanyaan 2 hari selesai. Kenapa? Karena ulama pakai qiyas, pinter-pinter. Kita berjilid-jilid kita fikih itu kebanyakan qiyas, ijma sedikit. Ya Allah. Luar biasa Pak, bayan aklin. Tanpa ilmunya ulama, maka tidak ada ilmu fikih. Paham betul? Ada organisasi hanya berdasarkan ijma, Quran dan hadis, bodoh tentang ilmu fikih nanti. Betul untuk ulama ya. Ditanya 15 pertanyaan, 2 tahun barangkali baru bisa jawab itu. Ya, kalau kiai 2 hari selesai. Pertanyaan 15 di Munas itu. Paham betul? Ini metode ini namanya ilmu usulul fiqh. Apa? Singgawe sapa? Imam Syafi'i. Singgawe sapa? Itu namanya pendidikan. Ayo, pendidikan harus berubah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Apa artinya? Dakwahlah kepada Allah dengan teknologi. Medsos, Instagram, WhatsApp, YouTube, Google, itu artinya bil hikmah, itu artinya sekarang. Paham betul? Gak cukup dakwah dengan ceramah, pidato, khutbah, betul cukup. Kita harus kuasai medsos.
Kalau saya Instagram, WhatsApp, YouTube, Google. Google itu manfaatnya besar. Semua kitab ada di Google. Semua kitab tafsir, hadis, fikih, usul fikih, no pemawon ada di Google. Betul usaha perpustakaan berlemari-lemari. Cukup HP satu. Isinya kitab-kitab. Nama-nama orang besar ada. Nama Ki Hasyim Asy'ari ada. Siapa Hasyim Asy'ari itu? Gus Dur ada. Saya ada. Masya Allah. Saya ada. Masya Allah. Kalau pengen tahu, cari Said Akil Sirot. Nanti ada di Google. Lahir di Cirebon tanggal sekian. Seperti apa gitulah. Anak saya ada. Anak saya nomor 3 namanya Dr. Rihab. Ahli psikologi Islam. Luaran Malaysia. Islam Universitas Islam Internasional. Wonten yang Google wis sana jenenge nama ayah saya. Anak saya. Jenengan pengen mlebu nang Google, ya kudu pinter. Pengen mlebu mboten jenengan. Anak jenengan wis anak wis anak. Anak jenengan pengen mlebu mboten nang Google. Ya kudu pinter anak jenengan. Paham? Maka pendidikan harus diperkuat. Tapi negatifnya Google luar biasa. YouTube ini negatifnya, eleknya, dampak jeleknya. Panjenengan di YouTube itu banyak ceramah saya. Ningali mboten. Ceramah saya itu banyak di YouTube. Ceramahnya Gus Baha kata, Gus Muafik kata. Ceramahnya siapa lagi? Anwar Zahid, wonten kata. Tapi nek panjenengan bar ningali ceramah kula atau ceramah Anwar Zahid, pasti sesudahnya itu ada iklan obat kuat. Nggih mboten? Semangat dia semangat. Obat kuatnya enggak apa-apa, obat kuat enggak apa-apa. Kayak kula kalau kayak Rofik tuh butuh obat kuat butuh. Kalau enggak lah haula wala quwata. Tapi yang haram gambarnya. Panjenengan ningali gambare wong zina di YouTube. Benjing akhirat jadi saksi. Kira ringan apa? Ningali gambare wong zina tuh loh. Benjing akhirat sampean saksi nih ya. Jadi saksi ya. Tenan nih. Oleh karena itu silakan baca, silakan dengarkan ceramah saya, ceramahnya Gus Muafik, ceramahnya Gus Anwar Zaid, ceramahnya Gus Dur, sampai sopo wae lah. Tapi iklan obat kuat ojo dideleng. Paham betul? Ini kemajuan teknologi yang sangat luar biasa. Sayangnya kita hanya bisa pakai, tidak bisa mengisi konten YouTube dan Google. Kita hanya bisa memakai, memanfaatkan. Jadi sekali lagi kita semuanya harus pinter. Pinter itu bodoh. Awas saya masih bodoh. Nomor dua. Amanah insaniyah yang bersifat ijtihadiyah. Tadi thaqafah. Nomor 2 hadharah. Apa? Yang pertama tadi apa namanya? Thaqafah pendidikan. Nomor 2 hadharah. Kesejahteraan, welfare. Manusia diberi kepercayaan oleh Allah agar membangun kehidupan yang sejahtera. Orang Sidoarjo harus kaya semuanya. Harus apa? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Quran ini. Jangan ngantek, ojo sampai panjenengan meninggal dunia meninggalkan anak cucu yang melarat. Jadi sampai mati kira-kira meninggalkan harta diwarisi oleh anak cucu, sejahtera uripe. Jadi sugih itu wajib, sugih melarat dosa. Ayo sugih melarat. Katok sampean kok. Tenan, Quran iki. Walaqad katabna fi zaburi min ba'dil dzikr annal arda yarithuha ibadiyas solihun. Saya tetapkan, kata Allah, saya tetapkan bahwa kekayaan alam ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Batu bara,
timah, nikel, emas, berlian, mutiara inten, boksit, mangan, biji besi tembaga, apalagi uranium. Indonesia itu isinya bumi Indonesia itu isinya apa? Harus untuk orang yang soleh, orang Sidoarjo, orang NU. Ternyata, Masya Allah. Yang paling kaya nomor 1 di Indonesia namanya Prayogo Pangestu. Duitnya 1.150 triliun. Nomor 2 Budi Hartono yang punya Bank BCA dan Rokok Jarum. Duitnya 150 triliun. 1 triliun itu 1.000 miliar. 1 miliar 1.000 juta. 1 juta 1.000. Nomor 3 Eka Cipta Sinarmas. Duitnya 750 triliun. Nomor 4 Antoni Salim Anelim Swilyong. Nomor 30 Songo Haji Rashid. Nomor 40 Haji Muhammad Bayu. Saya cari, Sidoarjo enggak ada. Ayo kita kejar supaya ada mega ke-10, naga ke-10. Karena naga cuma 9 ya. Naga cuma 9 ya. Ayo Sidoarjo kita kejar naga. Saya harus kaya. Saya harus sahabat Utsman bin Affan. Siapa? Sahabat yang pasti sudah dikasih tahu pasti masuk surga. Ada 10. Ada 10 sahabat yang dikasih tahu kamu masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Tolhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Amir bin Jarrah. Dikasih tahu dah kamu tuh masuk surga. Mubasysyir bil jannah namanya. Sayyidina Utsman yang sudah pasti masuk surga itu pernah sedekah gandum. Buh pirang karung yang jelas diangkut dengan 700 onta. 700 cikar. Jadi kan nanti sedekah 700. Dengan nanti 700 apa itu? 100 rupiah. Sayyidina Utsman sahabat sedekah gandum diangkut dengan 700 onta. Berarti kaya. Roman, kaya dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Siapa? Wali kutub untuk sekawan. Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abil Hasan Asyadili, Hasan Arifai, nomor sekawan, Syed Ahmad Badawi, wali kutub sekawan ini. Syekh Abdul Qadir Jailani, suatu ketika orang Baghdad. Belum baru mereka 2 bulan yang lalu belum dari sana saya. Suatu hari ziarah datang Imam Syafi'i. Ziarah ke Mesir. Mesir Kulon. Dari Baghdad ke Mesir ya 2 jam lah pesawat. Sama melakukan pirang-pirang dino itu. Numpak onta. Kalau Jailani ziarah ke kubur Imam Syafi'i. Setelah datang ke sana melihat masyarakat kanan kirinya sekitar kubur Imam Syafi'i melarat. Orang di rumah. Beliau segera beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk orang miskin yang ada di sekitar kuburan Syafi'i. Sampai sekarang ngantek saiki masih ono rusun orang tulisannya Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu wali sugih loman panjenengan wali duduk. Sugi ora. Roman apa medit. Bangun masjid dengan uang. Madrasah dengan NU bisa maju harus ada uang. Pondoknya anak nang pondok dengan hormati tamu. Wajib kan? Wajib orang tamu. Dengan membeli ayam, tunggu tahu tempe nyayur yang sop. Menolong tetangga yang lagi susah dengan ketekanan mertua. Kita hormati dengan lungo haji. Menjalankan rukun Islam. Kelima. Jadi uang sangat penting. Asal carinya halal. Uang sangat. Alhamdulillah di Sidoarjo rata-rata kaya orangnya. Kaya. Bukan amin ya, saya enggak dungo amin.
Ayo, ini amanah, amanah dari Allah. Kita harus kaya. Kiai Wahab Hasbullah waktu mendirikan NU, orang kedua di NU, orang kedua muter-muter mensosialisasikan NU sampai ke Palembang. Ono kiai namanya Kiai Kamil Soleh asli Semarang, berdiri NU. Kiai Sedeng Banten, Pandeglang, ada kiai namanya Kiai Abdurrahman, berdiri NU. Kiai Wahab tuh ke Bogor, Ajengan, Pagentongan, Kiai Abdul Hamid namanya, berdiri NU. Ke Betawi, penduduk Jakarta asli, Guru Marzuki, Cipinang, Muara, berdiri NU. Ke Cirebon, Kiai Abbas Buntet, Lasem, Mbah Masum, Kudus, Raden Asnawi Kudus, Cepu, Kiai Ihsan, Lombok, sampai ke Lombok Kiai Wahab itu. Berdiri NU di Lombok, Kiai Hasun dan Kiai Faisal, pertama kali pengurus NU-nya. Itu Kiai Wahab muter-muter keliling tanpa proposal. Karena kaya dan loman, bukan hanya kaya tadi. Kanjeng Nabi Mi'raj melihat ada orang laki-laki keluar dari kuburan bangkit, gede dhuwur, gagah. Setelah dilihat mukanya bolong, gak ada dagingnya mukanya. Rasulullah kaget takon karo malaikat Jibril, man huwa ya Jibril, iku sapa iku? Gagah gede dhuwur kok mukanya gak ada dagingnya bolong. Oh, niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Tenan, orang kita tenan. Yang rajin minta-minta. Oleh karena itu NU Sidoarjo tidak boleh minta-minta. Siap? Sidoarjo harus kaya semuanya. Terutama kiai-kiainya. Jasnya kiai harus lebih baik daripada jasnya bupati. Bila perlu dari kain wol namanya dormil, semeter 12 juta. Sepatunya kiai harus lebih mahal daripada sepatunya bupati. Namanya mereknya Hermes, 25 juta. Amutin. Bajunya Pierre Cardin, Christian Dior, Guy Laros, 7 juta. Kacamatanya Cartier, 45 juta. Minyak wanginya Louis Vuitton, Bulgari, Jo Malone. Orang sing 3,5 juta, orang sing 5 juta, 7 juta. Ojo misik, Masya Allah. Misik. Tasnya tas. Paling tidak Ecolak, Dersi, Samsonite 3 juta dibu. Syukur-syukur Gucci 75 juta. Ojo tas kiai ngalung itu nggo tas yang pojokan tulisan Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten. Memalukan. Syekh Abil Hasan Asyadili, wali kutub niku, salah satu wali kutub, Barakat Syadiliyah. Pakaiannya mewah mentereng. Rumahnya bagus. Kendaraannya kereta ditarik 2 kuda. Alphard, BMW, Mercy niku, bukan Luxio. Grand Mark. Pembantunya 16. Pakaiannya tiap hari ganti, mahal-mahal harganya. Orang sing takon, Syekh, panjenengan waliullah, wali kutub bahkan. Oh keren penampilannya ya. Terus kenapa? Kiai-kiai yang lain kok nyemprul. Jawab, pakaianku sing keren ini yang mahal-mahal ini iso ngomong. Ngomongnya piye? Ayyuhan nas, wahai manusia, masyarakat. Libasi ana ghani fala tarhamuni. Saya kiai kaya, gak usah kamu amplopin. Kalau pakainya bagus itu artinya saya kiai, gak usah kamu kasihani. Tapi kalau ono kiai pakaiannya menyedihkan, sandale lili, baju kokorong bulan durung diganti, kopiah hitam campur coklat, minyak wanginya misik, musolanya gelap, 45 watt listriknya, tikarnya robek, toiletnya bau petek. Silakan. Toilet masjid kotor kalah dengan toiletnya pom bensin. Ini betul. Toilet pom bensin tuh. Bersih-bersih toiletnya, bau harum. Musolanya orang Sidoarjo, bau pete. Kuning. Hanya enggak kuning, bekas tapaknya kaki 2-nya enggak kuning. Dan kuning kabeh. Betul jenak musola jenengan betul. Betul saya nggih. Alhamdulillah.
Menyesakan, menyedihkan. Jadi kalau ada kiai pakaian nyemprul, pakaiannya menyedihkan, itu artinya ayyuhannas ana fakir farhamuni. Wahai masyarakat, aku kiai melarat. Kasihanilah aku. Karena itu sekali lagi, kiai harus penampilannya keren. Salaman dengan bupati dengak. Jadi kalau gubernur, kapolda, pangdam dengak. Karena sepatu saya lebih daripada sepatu ente. Gitu. Jas saya lebih mahal daripada jasnya ente. Dengak. Salamannya. Dengan dingklu, Masya Allah. Gawa proposal. Sederungnya diterima ke bupati, kembali dulu. Kembali dingin dulu. Minta bantuan sumbangan. Ini buatan banyak ngotot panjenengan. Buatan nggih. Jadi sugih itu wajib, melarat itu. Satu lagi. Perintah Allah satu lagi untuk membangun amanah hadariyah. Tadi itu. Yang nomor 3, hadarah juga harus menang. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Quran lagi, kamu jangan kalah, kamu jangan di bawah, harus di atas. Antumul a'laun, direktur, bupati, ketua DPR, komandan, panglima, kepala, ketua, imam, harus gitu. Itu namanya menang. Menang itu wajib, kalah itu dosa. Menang itu kalah, awas kalau masih enggak kalah tuh. Apa sajalah, dalam apa sajalah. Rebutan jabatan bupati, rebutan kepala pasar, kepala apa? Sabara, Babinsa dulu. Ayo rebutan, kita harus menang. Siap? Bukan amin, bukan. Saya bukan dongo, bukan. Siap jadi orang pintar, siap jadi orang kaya, siap jadi orang menang, dan beriman, beragama, berakhlak. Wong Sidoarjo kabeh bertakwa, beribadah, berakhlak. Wong Sidoarjo kabeh pinter-pinter. Wong Sidoarjo bukan dua, amin. Siap jawabnya bukan amin. Wong Sidoarjo kabeh pinter-pinter. Wong Sidoarjo kabeh sugih-sugih. Yang juga KB menang terus di mana-mana. Bukan amin, kalau mendungo amin. Nah, kalau orang Sidoarjo seperti itu, dia beriman, bertakwa, beribadah, dan kaya, pinter, menang, itu namanya kita masyarakat mutamaddin. Apa? Madinah. Rasulullah membangun negara namanya Madinah. Penduduknya beragama, berakhlak, bertakwa, sejahtera. Madinah gak ada kelaparan. Wadaf'u dharri ma'sumin musliman kana au ghaira muslim. Penduduk Sidoarjo, Fathul Mu'in, muslim atau non muslim, bu Kristen, bu Buddha, bu Hindu, harus cukup pangan. Kalau ada orang Sidoarjo satu, bu muslim, bu non muslim, mati karena tidak makan, dosa semua kita ini. Dosa semua kita ini. Dosa betul. Ada orang miskin mati karena tidak makan, dosa panjenengan. Dosa betul. Laisa minna man bata sab'an wa jauja'i. Bukan umatku kata Rasulullah. Kalau kamu kenyang, tetanggamu kelaparan. Kok sampai mati, dosa semua. Nomor 1 yang dosa bupati. 1 itu. Nomor 2 ketua DPRD. Nomor 3 Kapolres. Nomor 14 ketua NU. Ketua PKB berapa ya? Nomor berapa ya? Itulah masyarakat Madinah. Bertakwa, berakhlak, tertib, sadar undang-undang aturan, kaya-kaya, pinter-pinter, menangan. Namanya Madinah. Apa namanya? Itu yang dibangun Rasulullah SAW.
Sempurnakan pula dengan akhlakul karimah. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu zahabat akhlaquhum zahabu. Martabatnya orang Sidoarjo tergantung akhlaknya, bukan agamanya, bukan. Sing ngangkat derajat orang Sidoarjo ini akhlaknya bagus. Yang menjatuhkan Sidoarjo kalau akhlaknya jelek. Ada orang mau ke Sidoarjo, mau kemana mas? Ke Sidoarjo. Yang ditanyakan bukan agamanya apa, bukan. Orangnya baik-baik enggak ya? Orang Sidoarjo terutama kecamatan Buduran, orangnya baik-baik enggak ya? Oh baik-baik semua, alhamdulillah saya mau ke sana. Baik-baik semua orang Sidoarjo, orang Buduran itu. Saya pernah ke sana, dompet ketinggalan di musola, 2 hari masih utuh. Bukan bahas masalah agama. Jangan sampai ojo ngante, jangan sampai, mau kemana Pak? Ke Sidoarjo, ke Buduran. Ini baik-baik enggak ya? Waduh, hati-hati Pak. Maling kabeh nang ngono. Saumpama nih. Agamanya Islam, Ahlussunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama, tapi ini maling kabeh jatuh nama Sidoarjo. Paham? Contoh bukti nyata bukti. Afghanistan. Mireng nama Afghanistan? Negara 100% muslim. Siji wae ora ono wong non muslim. 97% Ahlussunnah wal Jamaah, 3% Syiah. Terdiri dari 7 suku. Indonesia 400 lebih sukunya. Afghanistan hanya 7. Perang saudara sudah 40 tahun. Saling bom, saling mateni. Bom meledak di rumah sakit, madrasah, di jalan, di masjid. Lagi Jumatan. Tahun 2 tahun yang lalu. Lagi Jumatan dibom, 800 orang meninggal. Lagi Maulid Nabi dibom. Akhlak itu akhlak. Agamanya Islam semua, Ahlussunnah wal Jamaah, akhlaknya hancur. Bermartabat buatan Afghanistan. Wong seneng buatan ngergani buatan Afghanistan. Buatan. Pengen jenengan pengen ke sana jalan-jalan bawa anak cucu pengen? Enggak ingin. Islam kabeh padahal. Tapi suang-suli pun negara Jepang. Agamanya Shinto, bukan Kristen, bukan Islam. Shinto agamanya, agama lokal. Tertib, aman, tenang. Pejabat tidak ada korupsi. Malu kalau korupsi. Bukan takut neraka, bukan. Gak ngerti neraka orang Jepang. Isin yang ada malu. Ibu kota Tokyo segitu ramenya. Wonten polisi jaga. Supir tertib semua. Ayo sudah aja polisi libur telung dino kira-kira. Tidak ada copet, jambret, penodong, calo, betul nonton. Sudah calo nonton. Waktu ke-11 sepak bola Jepang main di Qatar, di Doha Qatar. Ratusan anak Jepang nonton. Bubar, bekas tempat duduknya penonton dari Jepang bersih. Betul nonton 1 lembar sampah pun. Jangan sakit betul nonton. Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat. 23 jam. Jakarta, Dubai, Aljazair, Tembakto. Dengan 6 ormas yang mungkin saya. NU Muhammadiyah, Al-Isyad, PUI, Wasliyah. Di ibu kota Mali, Tembakto. Tidak ada rumah dikunci pintunya. Tidak ada rumah dikunci jendelanya. Sepeda motor ditinggal latar, kuncinya masih gantung. Kira-kira Sidoarjo sepeda motor ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung, piye? Aman? Apa mau dicoba besok? Besok mau dicoba? Coba pintu gak usah dikunci, jendela gak usah dikunci, sepeda motor tinggal di luar. Itu namanya akhlak, namanya bukan agama, bukan. Akhlak. Paham betul? Saya pernah pergi ke negara Australia. Termuter 6 kota. Melbourne, Canberra, Brisbane, Adelaide. Saya ketemu Pak Zaki waktu itu di sana. Pak Zaki, sekretaris wilayah. Rektor UIN Surabaya. Dia masih di sana. Saya dengan istri saya. Terakhir selama di ibu kota Sydney. Saya.
Terakhir ceramah di ibu kota Sydney. Besok pulang, hari ini ceramah di ibu kota Sydney. Masjid besar, tadinya gereja, jadi masjid. Ada duhur ceramah, ngobrol-ngobrol jagongan. Itu asar. Bar asar, saya ke pasar beli oleh-oleh. Kaos, anduk, gantungan kunci, kipas, oleh-oleh mana oleh-oleh. Dapat 1 kardus, bawa ke hotel. Setelah di hotel, HP saya tidak ada. Mana ya HP ini? Kasur tak wolak-wali pojok-pojok, betul wonten hilang silang. Hilang ya wis lah. Saya sumulin Jakarta tuku maneh. Jam 9:30 ada orang ngetok pintu. Saya buka pegawai hotel dan ada pemuda, anak muda, laki-laki membawa HP saya. Ini bapak HP-nya ketinggalan di toko saya. Dari tadi saya cari-cari bapak tuh di mana. Kira-kira lo HP ketinggalan di warung Sidoarjo piye? Ya Allah. Itu namanya akhlak. Agama Islam semua, ahli sunnah jamaah semuanya, tapi akhlaknya ayo kita perbaiki. Siap? Dicoba satu desa aja. Pak Gerwojo. Coba satu desa aja di sini. Rumah nggak usah dikunci pintunya, jendela nggak usah dikunci, sepeda motor tinggal di latar. Ayo aman orang kira-kira. Ya Allah. Pak, misi Rasulullah SAW adalah membangun akhlakul, tapi beliau bukan hanya pidato, memberi contoh Rasulullah itu. Tahun 8 Hijriah, Rasulullah datang ke Mekah dari Madinah dengan diikuti sahabat 12.000. Nabi Muhammad waktu lari dari Mekah sembunyi-sembunyi ketakutan hijrah. Sembunyi di gua Thor dulu 3 hari. Sekarang datang ke Mekah setelah 8 tahun diikuti anak buah umat Islam 12.000. Orang Mekah ketakutan. Muhammad pasti balas dendam. Semua masuk rumah dikunci. Rasulullah masuk kota Mekah dengan mengatakan al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari silaturahim, kasih sayang. Ayo kita sambung kembali seduluran. Tidak ada balas dendam. Yang dulu melempari saya maafkan. Yang dulu membunuh sahabat Yasir, sahabat Sumayyah, saya maafkan. Yang dulu menjemur Bilal di padang pasir ditindih dengan batu, saya maafkan. Tidak ada balas dendam. Rasulullah. Nah, setelah itu orang Mekah berbondong-bondong keluar dari rumah menyalami Nabi Muhammad dengan mengatakan bi abi wa ummi antal karim ibnil karim ibnil karim. Demi ayahku, demi ibuku, sungguh kau Muhammad orang yang mulia. Putra dari seorang ayah yang mulia, cucu dari seorang kakek yang mulia. Mulia apanya? Akhlaknya. Dipuji oleh Allah, insyaallah. Nyusewu. Saya yang muji saya banyak di YouTube, medsos, netizen. Said alim, pintas. Gak megar tuh saya, gak megar. Gak sombong tuh saya, gak apa megar ya. Kenapa? Karena yang muji saya sama dengan saya. Makan nasi lawe wakasin kalau sambal pedes. Nek wis wareg mlayu nang WC. Panjenengan di alam karo wong podo-podo doyane wakasin sambal terasi petis mlayu nang WC, jangan bangga. Kalau dipuji orang. Begitu pula waktu 212. Risik 212. Saya diancam karena akan dibunuh, dicaci maki, diancam. Gak takut tuh, saya gak takut. Pak Tito Kapolri kirim polisi jaga rumah. 2 orang polisi jaga rumah saya. Saya nggak takut tuh. Kenapa? Karena yang ngancam saya sama dengan saya. Doen iwak asin, sambal pedas, newis wareng melayu nang. Jangan takut. Panjenengan gitu pula. Panjenengan nek di alam wong, podo wonge ojo bangga. Nek dicaci maki orang, jangan kecil hati, jangan bener. Karena yang memuji panjenengan, yang mencaci maki panjenengan, podo karo panjenengan. Doyan wakasin, sambal pedas, nek wis wareng mlayu nang. Tapi kalau Rasulullah yang muji Allah, coba Rasulullah. Yang muji Rasulullah siapa?
Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, kamu santun, kamu ramah, kamu menarik Muhammad. Maka orang Mekah semua berbondong-bondong masuk Islam. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi din afwaja. Kamu lihat Muhammad, orang berbondong-bondong masuk Islam. Seandainya kamu kasar, sombong, congkak, go pentung, sweeping, takbir, lan faddu min haulik, pasti orang Mekah akan lari meninggalkan kamu. Karena kamu santun, ramah, pemaaf. Mereka datang semua masuk Islam. Maka jumlah orang Islam ketika tahun itu setelah umat orang Mekah masuk Islam jumlahnya 100.000 semuanya. Mekah masuk Islam. Bukan hanya itu, fa'fu anhum, maafkan mereka Muhammad. Nabi mendoakan, saya maafkan. Wastaghfir lahum, mintakan ampun kepada Allah untuk penduduk Mekah. Nabi mendoakan, Allahumma fir li ahli Makkah. Panjang saged niru saged? Panjang saged niru? Jawab yang jelas. Panjang saged niru? Orang yang kemarin nipu saya 5 juta, saya maafkan. Saged? Anak laki-laki yang bawa lari sepeda motor saya, katanya pinjam tapi enggak balik, saya maafkan. Saged? Bukan hanya dimaafkan tapi didoakan muga diapura dosane. Orang yang nipu saya 5 juta, ya Allah muga panjenengan ampuni dosane. Saged? Jawab saged? Orang yang bawa lari sepeda motor, muga panjenengan ampuni dosane ya Allah, apuranan ya Allah. Saged? Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, dalam kesempatan haul Mbah Ali Mas'ud ini, mari kita ikuti keteladanan dari para ulama, para aulia, bergaul dengan sesama manusia bihulukin azim, dengan akhlak yang mulia. Mudah-mudahan Sidoarjo di masa depan ila yaumil qiyamah ala barakatillah. Amin nih, ulun donga nih. Mudah-mudahan orang Sidoarjo semuanya bertakwa, beriman, berilmu, dan hidup sejahtera. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bahjah, wa sa'adah, wa surur, fid darain. Bahagia, seneng uripe ning dunia dan urip ning semanten mawon. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.